Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kalau di saya sudah sore sih. Selamat datang di Azam Channel, yang mana ini adalah video pertama yang saya upload ke Azam Channel ini gitu. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol mungkin ya, berbicara tentang ikan yang lagi rame diperbincangkan oleh para pecinta ikan akuarium, khususnya pecinta predator mungkin, karena ikan ini termasuk ikan predator juga, yaitu ikan cana gabus, atau mungkin ada yang bilang juga ikan bogo gitu kan. Yang mana ini adalah ikan pertama saya yang saya beli, ikan cana pertama saya gitu kan, yaitu jenis dari yellow centarum, yang mana habitatnya ini dari Kalimantan. Kita harus bangga punya ikan secantik ini gitu. Kalau kita bisa kita rajin merawatnya dengan benar, gitu bakal cantik banget gitu ikan ini tuh. Cuman ya kembali lagi ke kita sejauh mana kita bisa merawatnya, bisa ngekipnya gitu. Dan masih banyak lagi jenis-jenis cana yang makin kesini makin banyak sekali gitu, macam-macamnya gitu. Dan salah satunya ini ikan yang pertama saya beli setelah yang tiga, ada Pulcra, ada YS juga, dan ada Asiatica juga gitu kan. Dan ya perkembangannya setelah saya beli ikan ini pertama baru sejauh ini gitu. Yang mana kalau harus saya bilang merawat ikan cana itu gampang-gampang susah juga sih. Soalnya ikan ini termasuk apa ya, ikan yang manja juga gitu. Dia menyesuaikan diri apa ya, kayak bunglon gitu kalau berbicara tentang cana itu. Jadi dimana dia menetap, dia dimana tinggal gitu, bagaimana lingkungannya berpengaruh banget sama keadaannya dia gitu. Si ikannya itu sendiri, kayak dari warnanya gitu, kayak dari motif-motifnya, kayak bar, kayak bunga gitu. Dan ya merawat ikan cana itu bener gampang-gampang susah gitu. Dari mulai bagaimana cara mengeluarkan warna, bagaimana cara melatih mental, bagaimana cara mengeluarkan bunga gitu kan. Tapi yang modal utama menurut saya kalau berbicara tentang ikan akuarium, yang paling utama itu yang penting keadaan ikan kita sehat gitu. Itu yang paling utama. Kalau ikan udah sehat, kedepannya pasti akan ngikutin gitu apa yang kita mau gitu. Yang paling utama, usahakan dulu ikan tersebut sehat gitu kan. Dan sebagaimana kita tahu, kalau berbicara tentang ikan akuarium, sebenarnya kita tuh bukan merawat ikan kalau menurut senior-senior, menurut teman-teman saya juga. Dan kita tuh melawat air. Seberapa mampu sih kita mengetahui keadaan air mulai dari pH-nya gitu. Soalnya itu tuh berpengaruh banget kepada ikan yang kita rawatnya gitu loh. Salah satunya ya ikan cana ini gitu, yang saya keep udah hampir mau 2 bulan gitu. Dan ya kedepannya mungkin saya akan membahas tentang ikan cana tuh aman gak sih, atau pakai aerator gak sih harusnya gitu. Terus backgroundnya harus kayak gimana sih gitu. Terus dari lampu juga gimana, terus dari substrat juga kayak pasir malang ini gitu. Dan ya kalau mungkin buat sekarang tuh kita berbicara dulu tentang gampang enggaknya gitu kalau merawat ikan cana itu tuh gitu. Dan iya, kalau dari saya pribadi sih gampang-gampang susah gitu. Tergantung dari kesabarannya kita gitu. Sejauh mana kita menikmati proses untuk menuju ikan yang kita inginkan tuh seperti apa gitu kan. Dan gak ada yang instan gitu loh. Kita misalkan beli ikan hari ini atau kemarin gitu, dan besok tuh mimpi bahwa ikan kita tuh jadi galak, jadi bagus, jadi cantik gitu. Itu tuh gak akan mungkin gitu kan. Dan ya sejauh ini saya juga selalu apa ya, menikmati prosesnya gitu. Dan
meskipun ya baru segini keadaannya ikannya gitu, belum secantik yang lainnya, mungkin belum secantik yang kalian punya gitu, tapi alhamdulillah baru 2 bulan saya keep tuh, kalau dalam mental udah lumayan gitu, seperti ini keadaannya gitu. Tapi kalau dari warna, dari bunga, bahkan dari bar gitu, belum terlalu cantik gitu. Tapi dari mental sih menurut saya pribadi udah lumayan gitu sejauh ini. Proses yang saya jalani tiap hari ke harinya gitu, dan ada dampaknya dan ada efeknya gitu buat ikan saya sendiri. Dan kalau mental alhamdulillah tuh udah seperti ini kalau ikan yang saya punya gitu, meskipun ya belum cantik kayak ikan-ikan kalian mungkin. Dan mungkin saya lagi berusaha juga ngeluarin warna, ngeluarin bar juga dari pakan, atau mungkin dari keadaan yang bisa saya lewati gitu. Intinya pada apa? Kalau merawat ikan cana itu dan ikan-ikan yang lain juga, kuncinya itu tetap sabar dulu, nikmati prosesnya. Kalau semua itu terlewati, pasti kedepannya apa yang kita mau, apa yang kita harapkan dari ikan yang kita punya pasti bakal kita dapatkan gitu. Dan mungkin ya dari saya, kalau misalkan pertanyaannya gampang susah merawat ikan cana, ya gampang-gampang susah gitu kan. Yang penting kita nikmati prosesnya, yang penting kita apa ya, rajin gitu, kayak perhatiin lah gitu ikannya tuh, anggap aja kayak teman kita sendiri gitu, anggap aja kayak sahabat kita sendiri gitu, dari mulai pakan, dari mulai air, dari mulai ya sebisa mungkin buat ikan itu nyaman sekali dalam tank itu tuh. Dan kedepannya mungkin saya akan bahas tentang bagaimana cara melatih ikan cana, bagaimana cara baiknya kayak gimana sih dalam masalah dalam background, masalah substrat, terus aman gak sih pakai aerator. Kalau saya ini pakai aerator ya, nanti juga saya akan jawab di video-video yang mungkin kedepannya saya bisa upload dan berbagi tips-tips yang ya sebisa mungkin saya bisa kita bagi bersama gitu, biar belajar bersama dalam memelihara ikan dalam akuarium, khususnya ikan cana gitu loh. Dan mungkin dari saya dicukupkan sekian dulu. Sampai ketemu lagi di tips-tips video berikutnya. Tapi sebelum berpisah, tolong dukungannya dengan subscribe, like, dan kalau bisa komen juga gitu. Takut ada yang kurang, takut ada yang mau berbagi tips, atau mungkin yang mau bertanya juga, kita sharing-sharing juga ya. Cukup sekian dulu dari saya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.